penciptaan itu dilakukan lebih dari satu pribadi, ya. Itu jelas. Maksudnya gotong royong gitu. Maksudnya gotong royong. Jadi Allah dalam Quran itu saya bilang kejam, lebih kejam daripada apapun daripada iblis, karena dia menyiksa manusia ciptaannya selama-lamanya. Saya cuma minta informasi dari Anda, Pak Pendet, yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sudah bersama-sama sejak semula, gotong royong mengerjakan apapun. Artinya kalau memang Anda sepakati Tuhan Anda sejak semula sudah gotong royong, maka Tuhan Anda itu tidak absolut kekuasaannya. Artinya Anda triteos, punya 3 Tuhan. Dia itu orangnya. Oke, silakan. Oke, saya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi logikanya si Maru ini adalah ketika dia belum lahir, mamanya nggak punya sifat kasih. Itu menurut dia. Ya, sebelum dia dilahirkan, mamanya tuh nggak suka sama anak kecil, guys. Jadi inilah kalau logika kita itu kebanyakan makan B2, ketika akal-akalan yang kita sampaikan di ruang publik itu akan mudah dibantah. Sifat itu melekat pada yang disifati. Sejak kapan Allah itu bisa dikatakan tidak kasih kalau dia tidak memiliki makhluk? Nggak ada. Yang namanya sifat tetap ada. Jangankan sifat. Amerika sebelum ditemukan sama Christopher Columbus, dia udah ada. Tapi kita tahu dia ada setelah ditemukan. Makanya jadi orang jangan terlalu makan B2 kecap lah. Jadi kayak gini kan. Nah, satu. Saya bingung dengan kalian umat Kristen ini loh. Kalian bilang bahwa Tuhan kami itu sudah melekat sikap kasihnya karena dia mengasihi Roh Kudus. Coba tunjukkan Roh Kudus sebagai Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Tunjukkan anak sebagai Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Pakai data. Tunjukkan sama saya kalau Tuhanmu itu udah beramai-ramai dari awal. Bertiga mereka sejak semula. Tunjukkan sama saya mereka tuh udah berkelompok, berkoloni sebelum segala sesuatu diciptakan, udah jamak. Tunjukkan sama saya kalau mereka tuh udah saling bahu-bahu, sudah gotong royong sejak awal-awal mula segala sesuatu ada. Tunjukin datanya, ke data loh. Jangan asal mentang-mentang lu Tritunggal, tiba-tiba lu katakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu memuat unsur Tritunggal. Jangan begitu dong, ya. Tunjukin data kalau ada Tuhan bertiga. Yang ada tuh Zeus, Hercules, Hera, ada. Nah, saya juga heran dengan umat Kristen, kok pede sekali mengatakan Tuhan kalian itu punya sifat kasih. Tuhanmu itu punya sifat kasih, itu nggak ada, itu hoax. Kenapa? Waktu dia jadi roh, kamu baca dalam Kejadian pasal 38, itu siapa yang dibunuh sama dia? Tuhanmu menbunbun Onan, cuman gara-gara dia tembak luar, kasih begitu. Tuhanmu membunbun Uza gara-gara keselip tangannya kesentuh sama kesenggol tabut Tuhan, gara-gara tergelincir kerbau tuh, dia kesenggol tuh, dibunbun sama Tuhanmu. Kemudian Tuhanmu menghabisi nyawa anak-anak kecil suku Amalek. Itu kasih gitu. Itu namanya psikopat tahu. Kalau ada orang mengasihi orang kampungnya aja, tapi orang kampung lain dihabisi, itu namanya bukan kasih. Itu namanya pilih kasih. Ya. Nah, Tuhanmu ketika jadi roh, dia banyak menghabisi nyawa orang lain, bahkan alasannya pun nggak masuk akal. Tembak luar dihabisi, kesenggol tabut Tuhan dihabisi, anak kecil nggak bersalah dihabisi. Pas jadi manusia, ngajarin bunuh diri. Itu Tuhan Anda. Di mana sifat kasih Tuhan Anda itu? Nah, kalau bicara Allah ketika memiliki sifat berbicara, maka apakah perlu dikatakan Allah itu berbicara ketika dia sudah bicara? Enggak. Sifat berbicaranya tetap ada sebelum dia berbicara. Kata Allah itu tidak ada, sebelum tidak ada kata Allah, dia tetap adalah Tuhan. Gimana logikanya ini? Jadi ketika Tuhan sendirian, dia nggak maha kasih. Macam mana ini bisa ditelaah ini, teman-teman? Sifat melekat pada yang disifati. Kamu baru tahu Tuhan itu punya kasih karena kamu baru hadir menikmati rasa kasih Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu baru punya kasih. Dia sudah punya sifat kasih itu. Nah, kenapa kok Tuhanmu kok dikasihi sama Tuhan baru? Ini lucu nih. Tuhan Bapa mengasihi Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa mengasihi Tuhan Anak. Ini macam mana ini? Ini ribet kalau Tuhan berkeluarga, atau nggak sih? Ribet kita. Kalau Tuhan berkeluarga dan saling mengasihi, nanti dia nepotisme. Mentang-mentang dia anak Tuhan, tiba-tiba di dunia keledai orang diambilin. Nggak boleh, nggak baik begitu. Suka-suka dia aja nanti. Ini kalau konsekuensi punya Tuhan berkeluarga, mentang-mentang dia Tuhan, nenek moyangnya Daud, ini kan anaknya kan keturunan Daud nih. Daud ngambilin anak orang nggak boleh dihabisi nyawanya. Nepotisme, brother. Nepotisme itu ditangkoi masuk penjara harusnya. Tuhan kamu tuh karena mengasihi Tuhan lain jadinya nepotisme. Tuhan anak dikasihi, mentang-mentang Tuhan anak lahir ke bumi, keledai orang boleh ambil sembarangan. Nggak boleh kayak gitu. Nggak bagus. Ya, nah jadi coba tunjukkan kepada saya. Pada saat kapan Tuhanmu memiliki rasa kasih? Waktu jadi roh banyak menghabisi nyawa orang lain. Yang dikasihi siapa? Pelaku zina Daud. Dikasihi itu. Apa karena keturunan dia bakalan jadi nenek moyangnya Tuhan? Nah, ketika dia jadi manusia dikasih siapa? Pesundal. Memang agama kalian agama kasih, tapi agama kasih untuk para penjahat. Pesundal, tukang cukai, Paulus. Tapi coba, apakah Tuhanmu datang untuk orang-orang benar? Tidak. Tuhanmu datang untuk orang-orang berdosa. Orang benar dikasihi enggak? Dihabisi. Uza tuh dihabisi nyawanya tuh. Ya, nah ini janganlah pakai logika-logika cetek gitu. Sejak kapan? Sebelum saya punya anak, maka saya tidak bisa dikatakan mengasihi anak kecil. Karena saya belum punya anak, belum bisa mengimplementasikan kasih saya.
Logika macam apa ini? Ya, sifat itu melekat pada diri yang disifati. Nah, coba kamu jelaskan ke saya. Waktu Tuhanmu menghabisi nyawa Onan, Uza, anak kecil, itu kasihnya kemana waktu itu? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Yang pertama, Uni Rifa menganalogikan seorang manusia perempuan yang memang dia akan memiliki anak ya. Jadi artinya sesuatu yang tidak maha dianalogikan dengan yang maha. Jadi kurang tepat. Sementara Allah itu maha kasih. Jadi dia menganalogikan dengan yang terbatas dan tidak masuk. Jadi hal itu tidak tepat menurut saya untuk analogi itu. Kemudian yang kedua, Oke, data brother. Saya bawa data tadi. Ya. Kejadian 38, 1 Samuel, Ya, 2 Samuel ke data. Tunjukkan kalau Tuhan Anda Ya. sudah bekerja sama sejak semula. Tunjuk. ya sabar. Itu untuk itu ya tadi. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 sampai 3, Kejadian 1 ayat 26, kemudian Amsal 30 ayat 4. Di sana jelas menyebutkan bahwa penciptaan itu dilakukan lebih dari satu pribadi. Ya. Itu jelas. Maksudnya Anda gotong bisa royong baca gitu. di sana. Maksudnya gotong royong Bisa Tuhan. Anda tidak perlu framing atau apa, tidak terima Anda tidak percaya tidak Bukan, apa-apa. mau pertegas Tetapi di sana aja. Gotong royong Tuhanmu. tertulis begitu. Jadi Oh. tertulis begitu. Oke. Di mana itu? Ayat mana yang Ah. gotong royong Tuhan, kerjasama Tuhan Saya kerja di sudah- mana? Saya sudah bacakan tadi. Mana itu? Kejadian 1 ayat 1 Oke, sampai 3, kejadian 1. ayat 26, Saya buka dulu bentar. Amsal 30. Ya, lanjut. Pakai data kalau bicara itu, nanti coba jelaskan juga pakai data karena saya Disebutin pakai dibaca data. ayatnya, pendeta merubah. Ya. Ya, silakan dibacakan. Jadi saya Yang mana, sebutkan Pak? karena kita Saya bingung, Bapak Anda lah. satu. saya Gimana? bisa sebutkan. Oke, kejadian Pendeta merubah kayak 1. nggak percaya diri. Kok bukan saya tidak percaya diri? Jangan Kejadian dulu Anda 1. masukkan. 1 lawan 1, jangan 1 lawan 3. Kejadian 1, Aduh, pasal ayat berapa? Ayat 26. Ya, itulah dulu, nanti dibaca silakan. Itu yang masalah sebutan dia tadi. Kemudian masalah kasih. Jadi saya tidak tahu ya. Coba kita dulu menilai. Allah yang Maha Kasih yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah Allah yang adil, Allah yang menegakkan hukum, Allah yang mencintai hukum. Jadi ketika seseorang melanggar akan hukumnya di hadapan Tuhan, maka konsekuensinya ada. Jadi ketika seseorang itu dihukum, lalu diprotes sama orang ini Kak, seperti Kak Uni ini, diprotes, mana Maha Kasihnya? Yang harus menerima hukuman. Itulah hukuman yang Tuhan berikan. Nah, dan memang Allah yang Maha Kasih itu adalah Allah yang menyelesaikan hukuman itu. Contoh, kalau di dalam Alkitab itu orang berdosa yang mencintai dosa akan binasa. Orang berdosa yang mau bertobat meninggalkan dosa akan diselamatkan, akan diampuni. Jadi di dalam ketika Yesus datang kedua kali, orang berdosa itu akan dibinasakan. Beda dengan Pak Pendeta, ini bukan gereja, bacain ayatnya lah. Nah, Bang Rifa dengan Rizal saya sholat dulu maghrib sini ya. Siap, Pak Ustaz. Tolong, Pendeta merubah, jangan kayak di gereja, dibacain ayatnya. Open mic-nya, baca ayatnya, baca. Biar itu netizen dengar. Gini loh Pak Pendeta. Orang di bawah Pak Pendeta yang terhormat, Anda kan memberi informasi, membagi knowledge. Kami diberitahu bahwa ternyata Tuhan Anda kan gotong royong. Kami kaget dengar itu. Nah, coba tunjukkan dalil kalau Tuhan gotong royong kerja itu di mana. Bahwa sejak semula Tuhan udah bertiga-tiga dia. Karena kalau memang Tuhan Anda bertiga-tiga, maka Anda ini konsep ketuhanannya adalah triteo. Kan saya belum selesai. Ya udah, Anda saya minta data. bicara sampai selesai. Saya sudah sebutkan data ya, Anda tinggal Data baca. berapa? Yang mana? Iya. Yang mana? Kejadian berapa? Saya sudah baca kejadian 1 ayat 26. Ya, Amsal bentar dulu, 30 bentar. ayat 4. Enggak usah satu aja dulu. Iya, tadi aja. kan seperti Kejadian. Iya, ini dibaca tadi dulu lah. Begitu tadi. Nggak bisa, Dia bisa. sebutkan Nggak bisa penonton ayatnya. dibegituin. Ya, saya benarkan begitu loh. Saya benarkan. Kejadian pasal 1 nomor Dia nggak 26 ada kan. tunjukkan ayatnya langsung letter-let begitu Enggak ada. apa-apa nih. Kita baca ya teman-teman ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini menurut Pak Pendet ini Tuhan berbicara kepada Tuhan lain ya. Ngajak Tuhan lain untuk menciptakan. Berarti ini gotong royong ya. Oke, lanjut penjelasannya. Nanti saya akan bahas lagi. Silakan.
Silakan Pak Pendet. Allah yang Maha Kasih itu adalah Allah yang menyelesaikan hukum, yang menegakkan keadilan, bukan menyiksa. Jadi kalau secara manusiawi ya, anjing itu kalau disiksa dipukuli begitu, disiksa, dia nggak dibunuh langsung, itu lebih kejam daripada dibunuh langsung. Jadi Allah dalam Quran itu saya bilang kejam, lebih kejam daripada apapun daripada iblis, karena dia menyiksa manusia ciptaannya selama-lamanya siang malam, selama-lamanya disiksa. Padahal dia diciptakan hidup cuma 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Tapi disiksa selama-lamanya. Di mana Allah yang Maha Kasih begitu? Sementara Allah kami yang Maha Kasih itu, orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa tidak mau bertobat, sudah diingatkan, akan dibinasakan, selesai. Jadi tidak terdengar jeritan mereka itu. Kalau anjing aja, kucing, ya, Pendet, kalau itu, bicara pakai data Pendet. Ini apa sih lebih Pendet kejam. nih? Iya, itu maksud saya supaya Dah. Anda paham. Jangan termakan doktrin saja. Anda gunakan hati Anda, Apa sih doktrin? pikiran Anda, Apa sih orang? pikiran Anda untuk menilai apakah itu Allah yang kasih kalau menyiksa ciptaannya yang cuma hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun selama-lamanya. Oke, Udah belum, Pendet? Uni, Udah tanggapi cukup, dulu Uni, Pendet? terlalu panjang Uni. Aduh, panjang Oke, itu Kasihan kan. netizen Uni. Silakan. Aduh, ini kalau ngomong, kalau Tuhan seenak udelnya. Ini Pak Pendet ini sedang menjelaskan Tuhan seingin dia. Maksudnya Tuhan perspektif dia, teman-teman. Dia tidak menjelaskan Tuhan perspektif Tuhan sendiri, tapi dia menjelaskan Tuhan perspektif dia. Kamu baca kitabmu Mazmur 107, adapun orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka, Tuhan lu juga nyiksa. Kamu baca Nahum 1 ayat 2, Tuhanmu bahkan pendendam, bahkan Tuhanmu membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itu baru namanya psikopat. Nah, kalau kamu berbicara bagaimana Tuhan itu menyiksa, pertama kamu harus paham, Tuhan sudah memberi peringatan di awal. Tuhan sudah memberi peringatan di awal dan manusia sudah diberikan petunjuk. Jadi ketika manusia punya free will dan dia ingkar kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan lagi. Ini orang-orang yang kayak kamu ini nih, udahlah salah-salah sendiri, nyalah-nyalahin Tuhan lagi ketika Tuhan siksa. Ini orang kayak gini nih, yang ingin Tuhan dia adalah orang yang berdosa, berbuat salah, pengen Tuhan yang menumbalkan diri. Ini kayak gini-gini contohnya nih. Saya cuma minta informasi dari Anda Pak Pendet yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sudah bersama-sama sejak semula, gotong royong mengerjakan apapun. Artinya kalau memang Anda sepakati Tuhan Anda sejak semula sudah gotong royong, maka Tuhan Anda itu tidak absolut kekuasaannya. Artinya Anda triteos, punya 3 Tuhan. Tuhan bergotong royong. Triteos. Triteos namanya. Nah, tentang Kejadian pasal 1 nomor 26, Ibu Rita Wahyu sendiri ini mengatakan bukan Tuhan bicara sama Tuhan lain, tapi ini sidang ilahi. Nah, ini makanya kalau mengandalkan terjemahan ini orang bisa sesat nih, ya. Kita lihat nih, bagaimana pendapat Ibu Rita Wahyu seorang pakar bahasa Ibrani tentang Kejadian 1 ya. Sidang ilahi. Itu Tuhan lagi nggak ngomong sama Tuhan lain, tapi Tuhan lagi ngomong sama malaikat, ya. Gitu. Entah apalah. Kok Anda bilang kami berdoktrin? Kami ini nggak boleh menyampaikan Tuhan menurut perspektif kami. Kami tahu Tuhan dari Tuhan sendiri yang mengatakan melalui kitab sucinya. Anda ngomong apa tentang Tuhan? Kok Tuhan menurut perspektif Anda? Anda bikin Tuhan sendiri berarti ini. Nah, mari kita lihat di sini sidang ilahi. Nah, ini Kejadian pasal 1 nomor 26 tadi. Marilah kita, ya. Anda ini ngomong apa tuh? Kalau ngomong tuh pakai data, mbok ya pakai data gitu loh. Ngomong sembrono ini. Nih, ini baca. Kalau ngomong tuh, kalau saya tuh pakai data, saya nggak mau saya sok-sokan ngomong sembrono nih ya. Ini menurut Ibu Rita Wahyu nih, ini tentang Tuhan tidak sendirian di surga, di sekitarnya ada para malaikat yang jumlahnya banyak. Allah sering terlebih dahulu menyatakan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan di hadapan para malaikat. Sidang tersebut diberi istilah Dewan Musyawarah Tuhan. Tuh, Tuhannya musyawarah tuh. Tuhan bermusyawarah. Yeremia 23:18, kegiatan disebut dengan sidang ilahi. Tuh, Tuhan bermusyawarah tuh. Ini Tuhan minta pendapat sama malaikat kayaknya nih. Ada-ada aja lah Tuhan kalian ini ya. Udahlah minta pendapat para malaikat, kerja sama gotong royong pun dipercaya, ada-ada aja. Kaget juga saya ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang kalian mengimani hal seperti itu. Artinya ketika kalian percaya bahwa Tuhan kalian ini gotong royong, maka Tuhan kalian tidak bisa dikatakan Tuhan yang absolut dan mutlak kekuasaannya. Karena Tuhan kerjasama. Ya, mungkin si bapak bikinkan kepala, si anak bikinkan kaki, si Roh Kudus bikinkan bulunya. Saya nggak tahu lah ya, nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Ini yang tidak diimani oleh umat Islam. Ini yang tidak diimani karena ini masuk dalam konsekuensi logik tentang politeos, ya. Tuhan kok gotong royong, ada Tuhan sidang ilahi, ada aja kalian ini ya. Nah, saya minta tolong tunjukkan data. Itu kan kamu mengasumsikan dari kata sidang ilahi Tuhan tuh, yang bahkan orang Kristen sendiri mengatakan itu sidang ilahi, bukan Tuhan lagi ngomong ke Tuhan sendiri. Tunjukkan kepada saya bahwa ada Tuhan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Sehingga Anda baru bisa mengatakan sebelum segala sesuatu diciptakan Tuhan Anda tuh tidak kesepian. Ada temennya, yaitu sesama Tuhan. Tunjukkan kepada saya ada Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak, waktu bumi belum diciptakan. Kalau enggak berarti sok tahu. Tunjukkan kepada saya bahwa Tuhanmu tidak pernah kesepian. Ada Tuhan lain yang menemani dia, yaitu Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Tunjukkan datanya.
Kalau tidak ada datanya ojo ngomong. Nggak enak, nggak bagus. Itu namanya menyebarkan kabar hoax. Data. Nggak usah penjelasan, data aja. Saya tadi sudah sebutkan tadi ayat. Anda tidak baca. Kejadian Tolong baca 1, 2, 6 tadi kan sudah. Amsal 30. Amsal 3 dan 4. Satu. Amsal 30 ayat 1 sampai 4. Ayat 3 dan 4. Oke, ayat 3. Nah, juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Siapa itu? Siapa? Ya, itu sudah jelas. Ya, Anda Siapa? jangan tanya siapa dulu. Ya, Jadi makanya jelas siapa? bahwa pada Tunggu dulu. dalam Siapa penciptaan itu? dengar Hello. dulu. Ya, Nggak jadi bisa gitu itu dong. dia. Jadi dalam Saya pengen penciptaan ini itu siapa? jelas. Tunggu, ini Ingat, justru Tuhan. tunggu dulu. Di sini ditanya tunggu loh. dulu. Kita Siapa kan nggak namanya fokus dan kepada siapa? kata siapa. Nggak Dengar dulu. bisa. Kita nggak Saya fokus lagi kepada kata siapa. Kita fokus bahwa dalam penciptaan itu nggak kesendirian. Hello. Itu tadi. Siapa? Ya siapa itu? Siapa itu? Anda Siapa itu mau itu? lari kemana ini? Tadi mau lari? bahasnya siapa kawannya? Apakah Berarti sendirian? Anda Ternyata mengasumsikan. tidak. Ya siapa itu? Bukan Siapa? asumsi, Siapa? memang tertulis siapa begitu. Siapa itu? Siapa? Siapa di Amsal Iya, tadi? Anda kan langsung meminta namanya. Padahal pertanyaannya, apakah Allah sendirian? Siapakah Ternyata dia? ditulis di situ tidak. Siapa dia? Siapa? Yang Maha Kudus itu Waduh, ketika siapa sih? menciptakan langit, bumi, menetapkan ujung bumi, itu bersama anaknya. disebutkan. Mana dia? Mana? Itu Mana? kan disebutkan siapa nama anaknya. Mana? Iya siapa? Ya Siapa? itu, jadi artinya dia punya anak, jelas itu. Siapa? Ini Itu Amsal jelas berapa itu biar dia aku punya tunjukin anak. ayatnya nih. Ya. Amsal berapa tadi? Lanjut ulang nih Pak Pendet. Ini bingung nih Pak Pendet nih. Ditanya siapa kok malah dibilang anaknya? Emang Tuhan itu beranak dari awal memang? Ini bukan bahas siapa, Coba, nanti Amsal lah berapa? dulu kan Amsal dari berapa? pertanyaannya. Giliran Tunjukkan ditanya sama siapa? saya bahwa Allah itu gotong royong. Lebih dari Berarti Anda itu. tunggu. Pertama dia akui Kan itu teman-teman pertanyaan Tuhan Anda, Iya. bukan tanya Pertama, siapa. Ya oke. Bentar ya. Nanti Amsal berapa tadi udah dibuka sama Marijal? Mas saya mau ngomong nih. Teman-teman ya sudah Amsal diakui bahwa 30 Tuhannya gotong ayat- royong. Ya. ayat 3 Berarti dan Tuhan Anda 4. saling membantu ya. Tuhan Anda saling bahu-membahu ya. Ya itulah bukti my kasih itu enggak apa-apa. Itulah perspektif Anda, enggak apa-apa. Aduh, lah. Tapi kitab suci saya Kok menjelaskan perspektif begitu. saya? Kan Anda yang Ya menjelaskan iya. kalau Tuhan Anda Kan Anda gotong bilang kan royong, enggak kerjasama apa-apa, gotong royong, ya. saling membantu, tidak kuat Tuhan atau saling apa, enggak membantu masalah. ya. Tuhan Enggak saling masalah membantu. itu pandangan Anda, enggak masalah. Gila, gokil. Ya jadi teman-teman, Tuhannya Pak Marubah adalah Tuhan yang gotong royong dan saling membantu. Begitu. Maka Jadi dia saya adalah bukan sebagai Tuhan asumsi, yang memang tertulis begitu. apa sih? Ya sabar dulu lah. Siapa Buka lah, nama Kang Jan. anaknya? Siapa nama Kan nggak anaknya? mungkin ditanya siapa nama anaknya kalau Ya nggak ada siapa? anaknya. Ya siapa nama anaknya? Begitu. Jadi Soalnya jelas. kata tunggu dulu, Dalam- jelasin dulu kontekstual ayat itu. Kok kontekstual lagi ditanya? Loh, ini orang apa yo? Kalau cuma sekedar menghadirkan Kalau sudah terjemahan. disebutkan siapa anaknya, siapa pencipta, ini bukan kontekstual lagi. Baca ya. Juga Ya, tidak baca kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu Nah, turun? yang Siapakah Maha yang Kudus. siapakah yang kain? Siapakah yang telah menentukan segala ujung? Siapa namanya? pelan-pelan Siapa nama bacanya. anaknya? Jangan Siapa? kayak Siapa? kesurupan. Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang. Siapa? Coba sebutkan sama Iya, saya. Kalau dia. itu Udah merujuk jelas. kepada Tuhan. Kita kan enggak. Ya. Pertanyaan Apa Anda tadi nih? tidak mempertanyakan Boleh saya siapa jawab? namanya, bentuknya gimana, Satu-satu dulu, ini Pak Pendeta nih, Nok, nggak ya. ditanya begitu. Oke. Gini ya. Pertanyaan Anda tunjukkan data bahwa Allah itu menciptakan gotong royong gitu Anda bilang. Ya itu dalil yang dibawa ya. Itu dalil yang dibawa kalau Tuhanmu gotong royong Iya. kan. Nah saya akan Sesuai tunjukkan. dengan Kejadian 1:26. Ya, Ini gotong royongnya sama Gitu, siapa? jadi Pak Pendeta? Sama tukang terbantah. bangunan apa sama siapa? Sama anaknya aja kerja sama Nah, itu anaknya. kan narasi Anda. Jadi Anda itu Lah, sedang makanya. coba main apa? Oke, saya masuk teman-teman. Gitu. Saya masuk Bang Rijal saya masuk. Oke. Teman-teman perhatikan, inilah Itu kenapa dia. orang-orang ini tersesat, teman-teman. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan terjemahan yang Jangan mereka tanya, dapat. jangan bilang kita Loh, tersesat. saya buktikan dulu, diam dulu. Ini saya lagi menunjukkan nih. Perhatikan Ya teman-teman. makanya pengikut Nabi palsu tersesat. Enggak usah ngomong lah Rifan. Ya, nanti kita bahas Kalian Nabi palsu. tersesat. Kalau Ya, jawab kita itu bahas adilnya Nabi itu palsu. jawab dengan Ayo, ayat, ayo, karena ayo. itu bukan Al-Quran. Al-Quran Lah? itu butuh hadis, tafsir. Apa sih ini yang butuh hadis Untuk kami menja- bukan Al-Quran. Enggak, Al-Quran enggak butuh hadis, yang butuh hadis saya. Dengar teman-teman ya, perhatikan. Saya besarkan ini ya. Nggak bisa besarin aku. Besarkan aku dulu biar aku ngomong nih. Perhatikan teman-teman, kenapa mereka tersesat ya? Karena mereka itu menyimpulkan, Ustadz Arif angkat ininya dulu sebentar. Mereka menyimpulkan dari tekstual yang mereka baca dan di situ diksi-diksi bahwa siapa namanya, siapa anaknya, dia simpulkan kalau gitu bapak sama anak lagi kerja gotong royong ya, menurut si bapak ini. Sementara teman-teman, perhatikan diksi anak Allah itu banyak terjadi dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 2. Kalau seandainya anaknya merujuk kepada anak Tuhan, maka Tuhan mereka ini sebenarnya Tuhan yang memperanakkan.
Ya, manusia termasuk anak Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 6 nomor 2, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, jadi sebenarnya Tuhannya bukan cuma 3, teman-teman, tapi banyak. Karena yang dia gunakan sebagai pembuktian bahwa Tuhannya itu gotong royong dalam menciptakan, yaitu dalil yang Amsal tadi, di mana di situ cuma ditanya doang siapa namanya, siapa anaknya, padahal Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan punya anak dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 2. Artinya Tuhannya orang Kristen yang terkhusus Pak Mandru ini bukan 3, guys. Tapi rame-rame sekampung, se-RT. Ya, nah kenapa? Karena Tuhan memang punya anak. Itu yang Anda pahami, tapi pemahaman kami karena dilanjutkan lagi, nggak sampai di situ ayatnya. Itu sebelum selesai Ya. saya belum selesai, nanti Anda. Iya, belum selesai. Teman-teman, saya rasa sudah cukup lah belum, itu. belum. Teman perhatikan teman-teman ya. Poin yang kita dapatkan dari hasil diskusi ini adalah Tuhannya Pak Maruba ini gotong royong. Tuhannya banyak. Ya, Belum selesai saya menjelaskan ayatnya. lo kan udah dapat Jadi konklusi Anda tuh. harus simpulkan. Enggak tuh Tuhan Anda Belum. gotong royong atau enggak? Masuk ke perjanjian baru. Ini gimana sih? 1 ayat 1. Tadi kasih ayat itu untuk menyatakan Tuhan gotong royong. 1 ayat 1 dijelaskan di sana sampai ayat 3. Firman Enggak, tunggu dulu. bersama-sama Udah. dengan Allah. Enggak, saya enggak butuh Lebih dari penjelasan satu itu. Enggak. pribadi. Saya enggak butuh itu. Saya cuma mau konfirmasi Tuhan Anda gotong royong. Clear aja sudah. Benar Tuhan Anda gotong royong, kerjasama banyak. Iya, gotong royong Yaudah. artinya ada lebih dari satu pribadi, bukan banyak. Udah. 1000 tapi 3. Udah. Bapa, Loh. Anak, dan Roh Kudus. Itu. Loh, dari mana Anda tahu cuma 3? Memang itu dijelaskan kita. Ya, di mana dijelaskan Tuhannya cuma 3? Iya, itu Tuh, disebutkan anak-anak Allah tuh. dalam Yohanes Mana? dulu, dalam pertama Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Enggak ada di situ 3 di Itu situ. ada Di roh, situ kita ada roh rame. Allah. Tunggu dulu, Rame-rame. sabar. Ada roh Allah, Kejadian 1 ayat 26, kemudian Amsal 30 ayat 3 dan 4. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kemudian Matius 8 ayat 19. Cukup itu. Enggak apa-apa Bang banyak Rijal. sekali. Kita sudah dapat poin ya. Memang Tadi Bapak disebutkan Mandruba semua mengakui udah. manusia jadi Allah. Udah, iya. Semua Terima malaikat kasih ya. jadi Allah enggak, Ya, tapi ya Tuhannya disebutkan. Tuhannya banyak. Udah gitu aja. Clear ya. Ya, terserah Jadi Anda, ada konklusi apa-apa. kita diskusi kali ini sudah mendapatkan informasi bahwa orang Kristen menurut Pak Maruba Tuhannya gotong royong dan banyak. Iya. Udah clear. Orang itu menurut saya, jangan bilang Iya. semua orang Kristen karena orang Ya udah, Kristen nggak apa-apa. itu Hati-hati, sama dengan Pak Maruba, Islam, nggak perpuluhan mungkin Syiah hilang bilang nanti, hati-hati. ajaran Syiah yang benar sama Ya, dengan nggak ajaran apa-apa. Sunni. Emang apa yang Anda tahu tentang Syiah dan Sunni? Udah ya, intinya terima kasih Pak Maruba informasi kita yang cetar membahana hari ini. Saya punya teman Syiah. Nggak ada urusan sama temanmu ya. Kita sudah mendapatkan informasi menurut Pak Maruba Tuhannya itu gotong royong, Tuhannya banyak, nggak apa-apa itu urusan dia, politeis dan pagan sekali. Baik teman-teman, mungkin saya akan lanjut ya sebelum Pak Maruba. Saya nggak tertarik mendengarkan penjelasan iman Kristiani ya karena bikin kepala kayak tadi itu merusak peradaban Tuhan kok banyak dan gotong royong. Saya Saya mau dulu lanjut boleh? Oh ini Henok mau ngapain? Mau ikut menjelaskan? Mau menjelaskan. Anda sepakat nggak kalau Tuhan itu gotong royong? Ya, lewat pribadi lebih dari satu tapi satu hakikat. Pakat atau tidak? Sepakat nggak Tuhan gotong royong? Kok malah bahas yang esensi? Nanti kita bahas esensi. Sepakat nggak Tuhan gotong royong? Tuhannya banyak. Ya, dari segi pribadinya ya lebih dari satu saya bisa jelaskan. Ya udah gotong royong, oke. Tuhannya gotong royong, Triteos, oke. Silakan coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan tiga pribadi satu hakikat. Jelaskan definisi hakikat, jelaskan Ya, definisi langsung. pribadi. Lanjut. Langsung saja Anaknya di didiamin tadi. dulu. Anaknya bang, anaknya didiamin dulu, kasihan bang. Ya. Abang maaf bang, ada anaknya bang, maaf bang. Nanti kena report apa? Terungkat ada Teman-teman, anaknya. Maaf ya, tolong Bang. di recom ya, sebarkan ke seluruh alam bahwa Bang Maruba mengakui Tuhannya gotong royong ya, supaya tidak ada orang Islam yang menyembah Tuhan gotong royong, bahaya. Ya. Saya tidak ada Baiklah, bilang gotong royong, itu pernyataan Anda. Loh, yang tadi saya katanya- bilang menciptakan kan analisa Katanya Anda Tuhan itu bergotong- sebutkan gotong royong, itu pendapat Iya dong. Anda. Kan saya Kerjasama bilang kan gitu. enggak, saya tanya, Tetapi kerjasama dalam itu gotong royong pemahaman saya bekerja sama. Nah, kerjasama itu gotong Bedakan royong. dong. Ya itu yang Anda sebutkan bagi Anda. Gotong royong itu kerja sama, Nggak Bang. apa-apa. Kerja sama. Kerjasama Tapi ya, bagi gotong saya itu royong. yang saya sebutkan. Jangan royong itu gunakan kerjasama. apa yang saya katakan, Lah. lalu Anda samakan dengan Anda yang katakan. Ya udah, Itu Tuhannya begitu. kerjasama, guys. Tuhannya kerjasama, Ya, guys, kerja oke, kelompok nggak ya. apa-apa. Tuhannya Ya, kerja ya. kelompok. Nah kan kerja kelompok kok nambah lagi. Lah, kan sekelompok Tuhan lagi kerja. Gimana sih? Ya. Uni izin tampilkan data boleh? Boleh Rijal. Sekelompok Tuhan sedang menciptakan, guys. Namanya kerja kelompok Tuhan. Lanjut. Ah, terserah Anda. Cek. Dibesarkan nggak ya? Yang gimana pula ini? Ya Tuhan kerja sama, Gimana, Bang Bang? Dato. Kerja kelompok. Oh, Tuhannya kerja sama. Ya, Farid boleh kalau tolong besarkan, secara Farid? data itu yang patut lebih dipercaya Bentar, daripada besarkan dulu. Al-Quran. Begitu. Jangan gitu dulu. Kita lagi nggak bahas itu. Karena kan, Nanti kalau karena kan perjanjian lama itu jangan lebih tantrum. dulu ada. Masa udah mengakui Tuhan Itu kerja sama dong. malah tan? Iya kan memang itu lebih dulu ada. Oke, Masa kita bahas. dipercaya Yaudah, baru ada kita bahas Al-Quran validasi kitab suci ya. abad ke-7? Yaudah, kita bahas validasi kitab suci ya. Yaudah, silakan Marijal bahas.
Ya ini Pak Maruba minta tolong dibaca ini. Kelihatan nggak Pak Maruba? Tuhan kerjasama. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak nih? Desainnya hitam. Kerja itu gotong royong sama dengan kerjasama ya. Jadi kalau Tuhan bekerja sama Iya. sama dengan gotong royong. Iya enggak apa-apa. Udah saya bilang tadi kan, tapi Anda sebutkan gotong royong, saya bilang kerjasama. Ya sama Paham aja. nggak? Ya bagi Anda sama. Bagi saya katanya beda. Bukan bagi saya tapi bagi KBBI. KBBI Pak. Tidak. Kan kerjasama dengan gotong royong kan beda kata. Ya udah kerja kelompok. Jakarta tapi maknanya apa-apa. sama Bang. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau dalam makna ya enggak masalah, tapi kalau Anda bilang Ya udah saya ya udahlah ucapkan udahlah. begitu, Udah kita nggak itu usah. keliru. Masa kita bahas ini mulu Tapi dan tadi intinya muter-muter. begini, Intinya apapun lagi. katanya, saya lebih percaya kitab itu daripada Al-Quran, karena Al-Quran Nggak ada baru urusan. Ya udah kita Itu bahas, dia. kita Dan bahas. sampai Oke. kapanpun saya tidak akan pernah percaya Al-Quran. Enggak, kawan. enggak perlu, ya. Teman-teman perhatikan ya, parameter mempercayai kitab Masa suci dipercaya adalah Yaudah. Al-Quran baru ada yang Oke. dulu Coba saya pertama tanya. ada nggak dipercaya, itu namanya Kamu percaya? pembodohan. Yaudah, kamu percaya Septuaginta atau teks Masorah? Iya. Septuaginta itu kan yang diambil dari teks Masorah. Oke, coba tunjukkan bukti kalau Septuaginta diambil dari teks Masorah. Mampus, ini habis kamu nih ya. Oh, kamu Iya. tahu kamu. Ya. Karena kan itu Yuk, bahasa yuk, Ibrani. yuk, tunjukkan kalau Septuaginta Iya. itu mengambil dari teks Jadi Masorah. teks- Ayo, dengar dulu, ayo, dengar ayo, dulu. ayo. Teks ayo, Masorah itu adalah teks yang dibantu dengan alat bantu baca. Apa Supaya bisa ini? dibaca. Kalau Aduh, dalam teks aslinya Lebih duluan itu kan mana yang- teks Masorah dari Septuaginta? Ya Septuaginta lebih dulu. Oke, Karena jadi kamu lebih percaya. Oke, kamu lebih percaya Septuaginta berarti. Ibrani tanpa Aduh, Mak alat Jam. bantu baca itu diterjemahkan Ya, berarti ke kamu bahasa lebih Ibrani. ya udah, berarti kamu lebih percaya Septuaginta dong, karena kan lebih dulu. Katanya kalau kitab yang lebih Enggak, dulu kamu karena lebih percaya. karena Ih. ada Alkitab bahasa aslinya Nggak masih, karena Septuaginta itu konsisten. adalah terjemahan Tidak. dari bahasa Nggak Ibrani. konsisten. Siapa bilang? Kok nggak Siapa bilang? konsisten? Siapa bilang? Sementara teks Masorah itu Teks Masorah adalah apa? teks yang diperbaharui, disalin kembali dari bahasa asli pertama ditulis oleh Coba. Hakim Ezra. Siapa yang bilang itu? Yang bilang itu siapa? Kamu kurang belajar berarti. Loh, justru karena saya belajar saya minta validasi kalau Anda ngomong Enggak. pakai data. Dengar teman-teman baik-baik Ya, ya. Anda tinggal search saja. Gantian lah. Tinggal Pertama search. kamu tuh woi, Kitab gantian. bahasa Ibrani pertama itu tahun Oke. berapa? Teks Masorah tahun berapa? Septuaginta tahun berapa? Kan Septuaginta gampang aja itu, sih. Septuaginta itu adalah teks yang konon katanya diperintahkan oleh Raja Ptolemy untuk diterjemahkan dari bahasa Ibrani, tapi bukan teks Masorah. Teks Masorah itu baru Ya, ada dari keluarga memang, Masoret. yang saya bilang Kamu tadi. kalau ngomong tuh, Bo, jangan sembarangan, Pak Pendet. Saya belajar Ya di memang Kristenan. saya bilang tadi. Udah, saya lagi adalah nggak mau dengerin penjelasanmu, saya nggak butuh. Septuaginta itu adalah terjemahan dari Kalau nggak- udah, kalau Alkitab nggak- Perjanjian udah, Lama kalau nggak pakai data, kalau nggak pakai data nggak usah. Apa sih ini orang nggak pakai data? Kalau kamu ngomong- juga nggak ada pakai data, cuma Oh, saya pakai data. kata-kata juga. Saya pakai data. Ini saya tunjukkan Septuaginta Iya, sama teks kamu Masorah juga nih. kamu. Saya pakai data. Nih, teman-teman perhatikan ya. Data tadi tuh. Kita pakai data ya. Nih, kita tunjukkan teks Masorah teman-teman dan Septuaginta. Saya tunjukkan kalau orang ini konsisten, dia apa yang saya bantah itu omongan dia. Dia bilang begini tadi. Saya lebih percaya kitab yang lebih dulu ada ketimbang kitab yang kemudian. Sementara kalian membatalkan kitab Perjanjian Lama dan memakai kitab Perjanjian Baru sebagai hukum kalian. Itu namanya kalian Nggak hipokrit. ada pembatalan. Itu Oke, hanya menyalin dan menerjemahkan ke bahasa yang baru. Efesus Isinya 2:15. sama. Efesus 2:15 Isinya baca. sama, hanya ada penambahan Efesus pasal kitab. 2 nomor 15 baca. Aduh, kamu Efesus ini. pasal 2 nomor 15 Bohong-bohong baca. aja. Loh, Efesus pasal 2 nomor 15 dengan mati Yesus telah batal hukum Taurat. Kitab Perjanjian Kamu Lama aja yang nggak di dalamnya tahu hukum Taurat. Taurat apa itu? Ya, itu, hukum Taurat apa? itu kamu tahu nggak? Nomor Hukum dokmasin Taurat dengan nomor kata lu tahu nggak bedanya apa? Apa hukum Taurat? Saya nggak ngerti apa yang kamu maksud. Hukum Taurat cepat. Jelaskan hukum Coba Taurat. bedanya nomor dokmasin dengan nomor kata lu apa? Apa kata lu ini? Apa arti hukum Taurat? Kata Mau lu ketawa? bukan kata lu. Mau kata lu kayak mau Nomor ketelor kayak mau dokmasin dengan nomor kayak nomor bodo kata amat. lu, tahu nggak Saya bedanya tanya hukum. Ini orang kenapa sih? Kamu yang bilang Kamu kamu yang lebih nggak tahu makanya bingung. Ya udah kamu jelasin lah apa? Apa itu? Apa? Jadi kamu belum pelajari yang disebutkan dalam Efesus 2:15 itu. Iya. Efesus 2:15 itu adalah nomor dokmasin. Nomor dokmasin itu adalah hukum tata upacara, hukum korban itu yang Nah, itu hukum Taurat nggak? batalkan. Itu hukum Taurat nggak? Iya hukum Taurat tapi hukum Oke, Taurat dibatalkan yang disebutkan kan? dalam bahasa Dibatalkan aslinya kan? nomor dokmasin. Iya, Nomor dibatalkan. dokmasin adalah hukum tata Mau upacara. nomor dokmasin kayak mau hantu belau kayak. Saya tanya Ya dibatalin nggak? itulah kau perlu belajar supaya kau tahu Dibatalin membedakan. nggak? Dibatalin nggak? Yang dibatalin itu hukum upacara. Dibatalin. Oke. Teman-teman Iya, perhatikan hukum upacara yang dibatalin, Iya, makanya nggak ada diam. korban. Inilah kalian munafik. Saya lebih percaya kitab yang lebih dulu ada untuk dijalani ketimbang kitab yang baru. Kitabmu yang Perjanjian Baru itu berapa ribu tahun jaraknya dengan kitab Perjanjian Lama. Lalu kalian mempercayai kitab Perjanjian Lama telah dibatalkan hukum-hukumnya di Ya dalam itu lebih dengan dipercayai Efesus daripada 2:15. Al-Quran.
Loh, 500 bukti kau tahun di baru sini. ada kemudian daripada Alkitab, Oke, perjanjian baru. kitabmu kapan? Kitabmu kapan ada ya? Perjanjian baru kapan ada? Ya iya, abad pertama. Tapi itu lebih pantas dipercaya daripada Al-Quran yang 500 tahun kemudian. Tunjuk data kitabmu. Masalahnya Al-Quran itu Aduh, nyuruh mengutip ngapa isi sih? Protestan itu abad ke-16, bro. Apa nih orang nih? Tunjuk. Tunjuk kitab kalau kitab perjanjian baru itu ada di abad pertama. Coba tunjuk data. Iya, di abad pertama ada tinggal saya Data. Aduh, kok data tinggal saya tahun 65 Masehi. Anda tinggal Kodek yang tertua apa namanya? Kodek tertua apa namanya? Anda itu kan nggak fokusannya kodeks Sinaiticus, Vatikanus. Anda nggak pelajari manuskrip, makanya baca buku. Teman-teman Seorang perhatikan ya kebohongan dari orang-orang ini, teman-teman. Jangan kita nggak kebohongan. Perhatikan teman-teman Kamu ya, baca Kodeks buku Sinaiticus sebuah arkeolog manuskrip. terkenal abad Kamu nggak pakai ke-18 data, namanya saya pakai Bernard data nih. Grenville dan Arthur Hahn. Nih orang nih ngomong aja tadi nih. Oh, dalam ngomong nggak bawa data, saya bawa data nih. Lebih penting yang ada data diutamakan. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Mana kitab kau ditulis di abad pertama? Kau jangan menipu saya lah. Ini kodeks tertua, Kodeks Sinaiticus. Saya pakai Itulah data. kebodohan Ini kalian. dari Kodeks Kalian hanya Sinaiticus. fokus kepada kodeks. Sementara kodeks itu adalah kumpulan manuskrip yang dikumpulkan, yang ditulis, yang disalin. Apa nih Sementara orang ini? kitab suci kami itu ditulis dari manuskrip. Bang Reza, Data, coba data. dibuka Ya, data. P52. Papirus 52. Dibuka. Papirus 52. Ya, jelas nih orang ini ngomong nggak bawa data. Papirus 52. Ngomong coba nggak bawa dibuka. data. Papirus 52 yang paling tertua itu. Itu di abad Dikiranya kedua kita itu. nggak belajar. Dikiranya kita Iya. nggak belajar, Bang Dato. Iya. Kalau ada yang abad pertama, aku beli di Belong. 1 juta. Iya, abad Abad kedua pertama. yang saya sebutkan tadi. Papirus, ya abad disalin. kedua. Disalin apa ini? Papirus itu ya yang tertulis di abad Perhatikan kedua. ya. Bahkan Papirus 76 itu di abad ke-6 itu. Saya buka data saya ya, manuskrip yang ditulis oleh Buka. Bernard Grenville, arkeolog. Buka. Oke, sabar ya. Kalian aja lari ke P52 apa Nah, itu padahal itu teman-teman, Ya, itu perhatikan paling ya. di abad kedua. Paling tertua itu. Nih, kita bahas Efesus 15 tadi. Mereka juga mau mencoba mempelintir teman-teman ya. Efesus pasal 2 nomor 15. Mereka katakan apa? Itu hukum ini, hukum itu. Itu asumsimu. Jelas dalam Efesus pasal 2 nomor 15 itu kau baca baik-baik ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Paham? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dibatalkan. Dibatalkan semua perintah dan ketentuannya. Jadi kau pikir yang bisa dibatalkan itu apa? Ya hukum-hukum lah. Nah, ketika Ya, kalian makanya kau mengatakan belajar kami lagi lebih lah. percaya kepada Di situ nomon dokmasin bukan nomon kataluo. Hei, kau di sini menjelaskan nomon dogmasin kayak nomon kataluo. Jelaskan kepadaku. Anda apakah- tinggal search diam dulu, di Google, di apa, diam dulu. tinggal- Jangan kau pakai bahasa Yunani di sini. Kau pikir kau sudah menjelaskan. Kalau memang seperti itu, kau akui berarti hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan sejak pertama sekali sebelum kitab PB ada itu betul dibatalkan, betul? Dibatalkan kan? Oke, sebentar, saya akan tunjukkan data. Saya pikir Anda Saya tanya, dibatalkan atau tidak? Iya, yang dibatalkan Anda tidak tahu yang mana. Hei. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan itu menggunakan data. Iya, Dalam ini kitabmu. saya jelaskan dia sebentar. Ini tukang ngibul. Kalau kau cuma bisa bahasa Yunani kayak gitu tuh kau pikir sudah menjelaskan. Enggak. Jangan kau tipu-tipu kami. Kami Enggak. enggak gampang kau tipu-tipu. Enggak datamu. Enggak. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ketika orang ini mengatakan saya lebih percaya kepada kitab yang terdahulu. Kitabnya orang Yahudi aja kalian kencingi Ya kok. iya. Kalian katakan sebagai kutuk loh. Dalam kitab Galatia pasal 3 nomor 13 dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Lalu kalian katakan kami percaya dengan kitab yang lebih dulu ada. Perjanjian lama aja kalian kencingi, baru muncul ke perjanjian baru yang kalian jadikan landasan beriman kalian. Ini munafiknya kalian. Ketika kalian mengatakan kitab kami baru muncul di abad ke-7, saya lebih percaya kitab yang lebih dulu ada. Apa buktinya kalian percaya kepada kitab yang lebih dulu ada? Kitab Taurat aja kalian kencingi. Kalian kencingi dan kalian gitu. kangkangi. Jadi memang saya tidak percaya Al-Quran karena Enggak ada urusan. sejarah dari arkeologi itu lemah sekali. Aduh, memang ada sejarah tentang Adam. Lemah sekali. Izin unik. Ada nggak sejarah tentang Adam? Kau bahas sejarah hancur kitab Sebentar, Quran. ini saya mau tunjukkan data satu contoh. Tunjukkan. Di mana penemuan Dioxyrinthus di Mesir oleh ini data. Pakai Oh, ini data, papirus lihatkan. Oxyrinthus. Saya mau tahu siapa tokoh itu. Saya mau pelajari siapa tokoh itu. Apa data yang dilihatkan. Dan manuskripnya dari mana. Metode apa yang digunakan untuk memvalidasi. Jangan sembarangan kau. Ya, depan mahasiswi metodenya ini. paleografi. Menggunakan gaya bahasa berarti. Oke, siapa orang yang mengidentifikasi? Apa kredibilitasnya? Jawab. Enak aja kau Bernard menipu Grenville. kami. Iya, Bernard Grenville dan Arthur Hahn. Anda tinggal cari siapa itu Bernard Grenville. Nggak ada. Buka di sini. Kalau aku jelaskan Imam Al-Qurtubi, aku jelaskan siapa Imam Al-Qurtubi di sini. Nggak usah macam-macam. Cepat.
Dengar teman-teman ya, dia katanya menggunakan pendekatan penulisan, gaya penulisan, ya menggunakan pendekatan paleografi, lalu dia membuktikan di abad pertama ditulis. Tunjukkan datanya, apa yang dituliskan, yang mana, bagian mana, PB, PL, yang mana, yang mana. Jangan kami jangan dikibul-kibuli lah. Ya, Bang Rijal ada yang mau sampaikan dulu, Bang Rijal silakan. Nak aja lu bilang Tuhan, itu cuma membacakan nomor apa itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu-gitu? Batal-batal aja udah, nggak usah banyak cerita. Ya, jadi teman-teman ya, kenapa perdebatan terjadi antara Islam dan Kristen? Sebenarnya perdebatan itu tidak perlu terjadi kalau mereka jujur. Satu, mereka tunjukkan data. Kita tuh bukan penjelasan yang sebenarnya kalau dalam dialektika itu penjelasan itu tuh bukan hal yang penting. Yang paling penting itu sumber penjelasan, teman-teman. Ya, karena kalau penjelasan itu konsepsi namanya. Konsepsi itu setiap orang bisa beda-beda loh, guys. Bisa. Maka yang perlu adalah dasar dari konsepsi itu. Data itu baru knowledge. Ya, ketika kita tunjukkan, dia mengatakan saya lebih percaya kepada kitab yang lebih dulu ada. Kitabnya aja itu dikencingi tuh yang perjanjian lama tuh jadi expired perjanjiannya tuh. Expired. Datang perjanjian baru ditulis oleh entah siapa, tiba-tiba konon katanya itu yang menjadi sumber hukum. Katanya percaya kitab yang terdahulu. Ya, itu bukti kalau dia ini hipokrit. Nah, sekarang kita jawab. Memang kenapa kalau Nabi Muhammad baru hadir di abad ke-7 sementara setelah Nabi Ibrahim baru muncul Musa dengan hukum Taurat? Sebelum Ibrahim itu tidak ada hukum Taurat. Apa salahnya ketika Tuhan memberikan kitab suci kepada nabi-nabi setelahnya? Memang begitu tradisi agama Samawi. Yang nggak masuk di akal itu Tuhan yang baru lahir. Kalau Nabi baru lahir membawa hukum-hukum itu normal, wajar, karena memang Tuhan menentukan seperti itu. Timelinenya akan muncul nabi-nabi membawa hukum-hukum yang relevan dengan keadaan pada waktu itu. Ketika Nabi baru muncul dengan hukumnya, kalian kaget, giliran Tuhan baru lahir dengan sifatnya yang berbeda dengan Tuhan sebelumnya, baru kalian bilang itu Tuhannya kerjasama gotong royong dan itu satu hakikat, hantu belau. Jangan bodoh-bodohi kami umat Islam. Bodoh-bodohi saja murid-murid kalian di gereja sana. Kami umat Islam. Kami umat Islam yang diperintahkan afala yata'qilun, ya. Enak aja depan kami mau membodoh-bodohi, enggak bisa. Ya, tunjukkan data. Dari tadi ngomongnya Tuhannya dari penuh kasih lah Tuhannya katanya. Sampai-sampai dia bilang lebih Septuaginta pula kata dia. Tengok tuh Hosea pasal 11 nomor 1 antara Septuaginta dengan teks Mesora. Enak-enaknya dia bilang Septuaginta itu adalah terjemahan dari teks Mesora. Teks Mesora itu baru ada di abad ke-9. Siapa bilang gitu? Yang saya bilang kan Parah. Iya, dia dari bilang teks terjemahan asli Septuaginta itu bahasa Yunani kan pertama dari itu mana kamu tahu? Septuaginta. Dari mana Anda kamu bilang tahu? begitu, Dari ya. mana kamu tahu Septuaginta itu diterjemahkan dari kitab bahasa Ibrani? Dari mana kau tahu? Iya memang itu. Mana data? Pada saat zaman Hakim Ezra. Mana datanya? Kau tahu nggak Pak Pendet? Kau mau sekolah teologi sampai ke Vatikan pun kau nggak akan ketemu siapa nama penulis kitab Septuaginta. Meninggal pun kau nggak akan ketemu kau, karena nggak ada, itu legenda. Bukti-buktinya nggak ada secara valid, itu Legenda. dipercaya. Itu diyakini, itu namanya legenda, diyakini tanpa ada bukti konkret. Kalau memang iya siapa Ada. nama penulisnya? Di antara 72 orang Rabi Yahudi yang menulis Itu Septuaginta bukan siapa Al-Quran. namanya? Kalau Al-Quran bisa gitu, nggak tahu siapa penulisnya. Oh, Al-Quran jelas penulisnya ada Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Nggak, Affan, Ali bin Abi itu nggak Thalib. ada. Itu butuh tafsir itu. butuh Mau permohonan. ditunjukin ada Ngomong-ngomong. Zeus di Bible. Zeus di Iya. Bible ada. Kalau Saya tanya, siapa nama penulis Septuaginta? Sebut namanya satu orang saja, ada 72 orang, masa Kalau- satu pun nggak tahu? kalau di Oh, Al-Quran memang betul alah itu. lama kali nih. Aduh, kalau di dalam film SpongeBob, a film later. Kalau ini 5 tahun lagi. cek. Data. Silakan Maksimalus, Bang Maksi, silakan dulu. Halo. Ya, halo Maksimil. Maksimil, mau bertanya atau mau ditanya atau mau menjelaskan, mau membantu Pak Pendet atau mau nunjukin data? Enggak sih. Ya, ada apa Maksimil mau ngapain? Mau Cuma- membantu, mau menjelaskan Tuhan yang bekerja sama dan gotong royong tadi atau apa? Cuma lucu aja kok Tuhan gotong royong. Dari mana ceritanya? Kamu Kristen Maksimil? Oh, bisa dibilang belum. Maksudnya apa nih belum nih? Gimana ya cara jelasinnya? Nggak ngerti saya. Di KTP Kamu aja apa, jelasin. di KTP. KTP-nya apa agamanya? Kalau di KTP Katolik. Oke, Maksimal, Katolik. sebagai seorang yang memiliki KTP Katolik, Pak Maruba, Pak Pendet mengatakan bahwa Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu itu kerjasama alias gotong royong. Kamu sepakat nggak? Enggak. Oke. Nggak Bagaimana sama cara sekali. membantahnya? Silakan kamu bantah Pak Maruba, jangan sama saya dulu ya. Urus dulu konsili dulu ya depan saya ya. Karena bentar lagi mau maghrib. Silakan konsili sama Pak Pendet. Saya mau sholat maghrib dulu. Saya standby menjaga kalian. Jangan berkata-kata kasar karena ini Gini Mbak, Ustaz Arif ya. bentar Mbak. Bukan gitu Mbak. Aku selama ini bertanya sama pendeta, apalah segala macam. Jawabannya semua itu nggak masuk akal. Terus Memang nggak boleh pakai akal bang kalau memahami Kristen kata pendeta gitu. Iya. Kalau masuk akal semua- gagal perpuluhan, kacau.
Nggak ada yang masuk akal. Nggak ada. Semuanya percayai aja, percayai. Memang begitu, memang begitu, memang begitu. Ya, terus Cuma gitu Bang aja Maksimal di sini. jawabannya. Bang Maksimal di sini ngomong sama pendeta ya, jangan sama kami ya. Memang kata Pak Pendeta tidak boleh memahami kekristenan dengan akal, karena kalau pakai akal nanti hancur perpuluhan. Soalnya Tuhan 31 tidak masuk akal, Tuhan membunuh diri untuk menyelamatkan orang lain tidak masuk akal, Tuhan jadi manusia tidak masuk akal. Memang tidak ada yang masuk akal. Tuhan kasih dosa waris tidak masuk akal. Semua doktrin tidak masuk akal. Tuhan katanya menjadikan semua manusia terkutuk dan berdosa tidak masuk akal. Kenapa? Karena Henok dan Elia ternyata tembus ke surga tanpa kematian. Memang tidak masuk akal. Tapi memahami Kristen memang nggak boleh pakai akal, Bang. Pakai imani saja, Bang. Begitu. Ya itu, makanya aku nggak mau bertanya sama dia. Dia itu sebenarnya bukan manusia sebenarnya itu. Masa Tuhan bergotong royong? Dari mana ceritanya gotong royong? Iya Bukan juga manusia sih. itu. Yang kalian berdebatkan di sini dari tadi, aku ketawa-tawa aja. Kok Tuhan bergotong royong? Iya. Terus pede lagi jawabnya. Mm-mm. Terus gini Mbak, aku bukannya mau ngomong apa-apa, aku cuma mau belajar aja di sini. Iya, belajar tentang Islam aja ya. Tapi habis aku sholat maghrib ya. Kamu nanti boleh bertanya 1001 pertanyaan. Tapi habis aku sholat maghrib. Cak Tata tadi sholat maghrib. Boleh. Sholat Isya, Gantian ya. sholat Isya. Ih, maghrib. Oh iya, sholat Isya. Sholat Isya ya. Maksimal, Oke, Mbak. boleh Siap, nanya sama Bang Rijal ini. Bang Rijal ini teman baik, teman enak untuk diskusi. Uni mau sholat dulu ya. Oh ya, kamu. Siap. Jadi menurut kamu Pak Pendet ini agak gimana? Agak kurang seon atau gimana? Masa dibilang Tuhan gotong royong? Intinya nggak manusia. Intinya nggak manusia. Astagfirullahaladzim. Otaknya maksudnya. Oh gitu, astagfirullah. Otaknya maksudnya. Iya. Otaknya nggak manusia, tapi Udah. apanya realnya manusia memang. Udah jangan itu, biarin aja lah ya. Biarkan aja lah, dia nyembah Tuhan banyak. Biarin aja lah. Lanjut Cak Tata dan yang lainnya, aku mau sholat dulu ya. Aku mute dulu. Maksimal semangat mencari kebenaran ya, Dekku. Semoga kamu diberikan pencerahan ya.